membaca atau reading untuk daerah DKI Jakarta dan Yogyakarta itu sudah mendekati negara Thailand. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lain, dengan Kalimantan Barat dan seterusnya? Bapak Ibu juga insya Allah kita bisa Bapak Ibu ya untuk menumbuhkan literasi ya, kompetensi membaca maupun matematika ya ataupun dalam bidang sains ya. Kemudian di bawahnya lagi kaitannya mengapa kita harus membuat soal yang HOTS itu yang tadi saya jelaskan. Ini berkaitan dengan asesmen nasional Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional itu adalah asesmen atau penilaian ya yang akan dilakukan secara menyeluruh Bapak Ibu untuk semua sekolah dan semua madrasah yang ada di Indonesia yang dirancang untuk memotret mutu input proses ya, kemudian hasil belajar ya, yang mencerminkan kinerja sekolah. Kemudian sebagai umpan balik juga Bapak Ibu. Setelah melakukan asesmen, setelah dilakukan asesmen kita akan melakukan perbaikan kembali. Apa yang salah dari sekolah kita, apa yang sekolah dari madrasah kita, apakah dalam proses pembelajaran, apakah dalam pemberian materi, atau apakah dalam fasilitas yang kita gunakan. Itu nanti akan ada timbal baliknya Bapak Ibu setelah melakukan asesmen. Dalam soal asesmen yang dikeluarkan juga tipikal soal-soal yang sifatnya adalah HOTS. Ya, makanya HOTS itu harus sudah kita buat sekarang. HOTS itu kalau bisa di ujian madrasah sudah kita gunakan. Begitu Bapak Ibu, karena dua penilaian ini yang kita pikirkan ya, yang kita menjadi pemikiran kita ya dari asesmen nasional. Kalau untuk PISA mungkin di tahun-tahun berikutnya, tetapi kalau untuk asesmen nasional Bapak Ibu itu akan dilakukan pada tahun 2021 ya. Jadi asesmen itu akan dilakukan di tahun 2021. Itu khusus untuk jenjang madrasah ibtidaiyah. Slide berikutnya, Pak. Nah, di slide berikutnya, ya, di slide itu menyebutkan bahwa ada 3. Ya, yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ini khusus untuk murid kelas 5, 8, dan kelas 11. Kelas 5, 8, dan kelas 11. Jadi kelas tingkatan sebelum mereka lulus ya Bapak Ibu. Mengapa? Karena ketika asesmen itu diberikan kepada kelas tingkatan 5, 8, dan 11 ini diharapkan akan adanya perbaikan. Tapi kalau asesmen itu dilakukan untuk kelas-kelas akhir, nah itu kemudian asesmen kompetensi minimum ini ya dan survei karakter itu apa-apa saja yang menjadi penilaian ya, siswa menjadi responden tes peserta dipilih secara acak. Jadi bukan kita yang memilih Bapak Ibu. Kita tidak mempersiapkan anak-anak itu untuk dipersiapkan untuk asesmen, tidak. Ya, tetapi memang sistem ya dari Kemdikbud akan memilih secara acak dengan menggunakan komputerisasi ya yang mereka punya. Kemudian siswa yang di asesmen itu kalau MI ada 30 murid, kemudian kalau MTS dan MA itu 45 murid. Untuk guru SDMI, MTS dan MA ini semua guru Bapak Ibu yang akan di asesmen ya, guru hanya sampel saja ya dan dipilih secara acak. Kalau guru itu semuanya waktunya 2 sampai 4 hari dan pengisiannya itu secara online Bapak Ibu. Kemudian dilakukan juga secara mandiri. Setiap guru itu melakukannya sendiri. Ya. Kemudian yang untuk kepala madrasah ini juga sama, Bapak Ibu, Camat atau Kepsek menjadi responden. Kemudian seluruh kepala ini wajib dan waktu pengerjaannya sama dengan 2 sampai 4 hari. Oke, di slide berikutnya kita akan mengajar materi mengenai penyusunan soal kisi-kisi saja. Baik, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya, Pak. Oke, di slide berikutnya itu ada instrumen ya, instrumen dari AKM itu juga sudah ada asesmen kompetensi minimum dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak perlu saya jelaskan, ini hanya sebagai gambaran saja Bapak Ibu, sekilas saya jelaskan karena kaitannya dengan HOTS. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang tidak memulai dari sekarang menggunakan soal HOTS, jadi Bapak Ibu mungkin akan mengalami kesulitan untuk peserta didiknya dalam menjawab soal-soal yang
assessment ini ya Pak, ada assessment kompetensi negara. Slide berikutnya, apakah HOTS itu? Ya, HOTS itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ini juga bisa dilewati Pak, kemudian penilaian HOTS, ya, kemudian penilaian HOTS itu juga, nah ini yang akan saya pertegas di sini, kemampuan berpikir ya yang tidak sekedar mengingat atau merecall, ya, menyatakan kembali atau meriset dan merujuk tanpa melakukan riset. Nah, jadi HOTS itu adalah kemampuan berpikir Bapak Ibu, bukan hanya sekedar merecall, mengingat kembali. Ya, merecall ini ada di C1, mengetahui, ataupun meriset dan seterusnya. Berikutnya Pak, di slide berikutnya, kemampuan berpikir, ya, kemampuan berpikir umumnya soal HOTS itu mengukur dimensi metakognitif. Saya yakin Bapak Ibu untuk dimensi pengetahuan, Bapak Ibu juga mungkin masih tahu gitu ya. Untuk dimensi pengetahuan itu ada dimensi faktual ya yang kaitannya dengan sesuai dengan fakta yang kita lihat, yang kita alami. Kemudian yang kedua adalah konseptual, ya. Konseptual ini masuk di L2, ya. Kemudian yang ketiga, ya, dimensi pengetahuan itu meliputi dimensi prosedural. Ya, jadi ada faktual, ada konseptual, ada prosedural. Dan untuk tipikal soal yang HOTS ini lebih menitik beratkan pada dimensi yang terakhir, yaitu dimensi metakognitif. Jadi dimensi metakognitif itu menggambarkan kemampuan untuk menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, menginterpretasikan, memecahkan masalah atau problem solving, memilih strategi pemecahan masalah, kemudian menemukan atau discovery, kemudian metode baru, ya, kemudian berargumen atau reasoning, dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi dalam penulisan soal HOT itu bukan sekedar pengetahuan dan